Halo pemirsa Jawa Pos TV, apa kabar? Saya Dista Nugraha bersama Anda dalam Bincang-Bincang. Berkaitan dengan akhir masa tahun ajaran 2024-2025, banyak siswa yang sudah menyelesaikan studinya di jenjang TK, SD, SMP, bahkan SMA, dan menuju ke jenjang berikutnya. Di akhir tahun ajaran ini biasanya memang diwarnai dengan acara-acara pelepasan. Ya, kata pelepasan dan kata wisuda. Mungkin tahun-tahun kemarin kita masih banyak mendengar acara-acara wisuda para pelajar ini diselenggarakan oleh pihak sekolah-sekolah. Tapi apakah di tahun ini beberapa daerah yang memang sudah melarang berhasil menerapkan aturannya, termasuk di Jawa Timur, pemirsa, yang juga sudah dikeluarkan surat edarannya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bahwa sekolah-sekolah tingkat SMA, SMK atau bahkan SLB ini tidak diizinkan untuk menyelenggarakan acara wisuda. Lalu untuk pelepasan siswa, acara seperti apa? Kami akan bahas dalam bincang-bincang hari ini, tapi kami hadirkan terlebih dahulu video tayangan berikut ini untuk Anda. Kontroversi larangan wisuda di lingkungan sekolah masih ramai diperbincangkan usai video perdebatan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal larangan wisuda dengan salah satu pelajar mencuat di media sosial. Kebijakan itu pun menuai pro kontra di kalangan masyarakat dan kini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, tak terkecuali pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terlebih dalam kurikulum, keberlangsungan wisuda bukanlah sebagai momen yang wajib dilakukan untuk menandai kelulusan. Bahkan meski pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan larangan tersebut, namun tak sedikit sekolah yang masih memaksa untuk melakukan prosesi tersebut. Ironinya, prosesi wisuda sebagai momen perpisahan ini juga dilakukan di tingkatan taman kanak-kanak. Lantas bagaimanakah menyikapi momen ini dan seberapa urgensitas penerapan wisuda sebagai agenda kelulusan? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Urgensitas pemberlakuan wisuda pelajar menjadi topik kami pada hari ini, pemirsa, di dalam Bincang-Bincang, dan tentu saja saya tidak sendiri. Di studio sudah hadir bersama saya ada Ibu Sri Untari sebagai Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur. Bu Untari, apa kabar? Selamat sore, baik. Terima kasih sudah hadir bersama kami untuk membahas topik yang katanya sudah banyak DM juga yang masuk ke Bu Tari. Nanti kami bahas, Bu. Dan juga tentunya bersama dengan Bu Tari mendampingi ada Pak Martadi sebagai pengamat pendidikan dari UNESA Surabaya. Pak Martadi, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Pak. Semuanya. Waalaikumsalam. Tentu kita masih akan bahas dari point of view Pak Martadi juga sebagai pengamat pendidikan. Dan kami akan memulai perbincangannya saat lagi. Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali dalam Bincang-Bincang. Kami update berbagai informasi seputar pelaksanaan Haji 2025. Laporan langsung jurnalis Jawa Pos Dimas Ginanjar dari Tanah Suci. Diperketat. Kemarin saja itu pintu masuk di Mekah itu sangat ketat sekali. Saksikan update Haji 2025 di program Update Siang dan Update Petang Jawa Pos TV. Mengenal kuliner Nusantara, racikan nenek moyang hingga kekinian. Menu-menu tradisional, modern, hingga mencicipi hidangan lintas negara. Ada juga nostalgia sajian kuliner yang sulit dilupakan. Jelajah kuliner di Jawa Pos TV.
Terima kasih pemirsa, kembali dalam bincang-bincang. Bicara tentang wisuda, mungkin Anda termasuk orang tua siswa yang juga anaknya akan masuk ke alih jenjang pendidikan berikutnya. Apakah ada yang sekarang juga sedang menyiapkan acara wisuda atau sedang berkeluh kesah karena ada pungutan-pungutan iuran untuk pelepasan dan wisuda pelajar ini? Nah, ini akan kita bahas di bincang-bincang kali ini. Saya langsung saja ke Bu Tari sebagai Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Bu Tari, ini kan kalau dilihat memang Disdik Jatim sudah ada edarannya untuk melarang wisuda ini. Larangannya akan seperti apa, Ibu? Dan apakah memang ini bisa diterapkan? Karena kan dari tahun ke tahun kayaknya kok ada aja gitu yang masih melakukan wisuda pelajar sekolah ini, terutama di SMA juga di Jawa Timur. Bagaimana, Bu? Kalau kita bicara SMA, pasti kita Disdik Jawa Timur. Betul. Tapi kalau SMP dan SD sampai PAUD itu urusan pemerintah kabupaten kota. Jadi kita pasti harus mengsegmen seperti itu. Saya tidak bisa mengatur kabupaten kota, tapi kami secara policy mengatur yang provinsi. Nah, jadi gini kalau menurut saya, Mas, ini ada semacam FOMO kalau istilah sekarang ya, kalau bahasa dalam judul latah gitu. Ya. Kenapa? Ini udah mau selesai sekolah, ayo wisuda yuk, kayak yang sarjana. Padahal antara SMA dengan sarjana ini beda. Sarjana ini adalah pencapaian akademik tertinggi di tingkatan strata 1 yang bisa kemudian dibuatkan sebuah agenda, yang agenda ini menunjukkan bahwa baju dan togamu itu adalah simbol bahwa kamu selesai mencari ilmu. Bahkan dari kiri ke kanan itu juga tidak sembarangan. Toga hitam juga tidak sembarangan. Toga hitam ini melambangkan bahwa itu keagungan. Nah, kamu menggunakan baju besar, agung, maka ini adalah pencapaianmu. Dari kiri ke kanan, jangan pakai otak kiri terus, otak kanan juga harus dipakai. Topi persegi ini kan culture yang dibangun oleh secara akademik oleh bangsa Romawi kuno, yang sampai hari ini secara akademik itu dipakai di seluruh dunia, bahwa ketika lulus S1, S2, S3 pasti harus wisuda. Lalu kalau SMA belum selesai itu. Kalau saya sifatnya jangan wisuda bicaranya, pelepasan. Kalau pelepasan siswa itu benar, karena pada saat masuk kelas 1 diserahkan pada guru dan orang tua menyerahkan pada guru. Saya titipkan anak saya, ada ya, saya pidatonya mewakili siswa. Nah, pada saat selesai kelas 3 mestinya dilepas kembali, diserahkan pada orang tua. Nah, bagaimana acaranya supaya tidak menimbulkan kantong ini kempes? Sederhana saja. Bisa di kelas masing-masing, bisa di aula ruang sekolah, pakai baju sekolah, ya kemudian dihias yang hiasi anak-anak sendiri, kuenya bisa bawa sendiri-sendiri, tapi kemudian di situ anak-anak mewakili kelasnya masing-masing atau mewakili entitasnya menyampaikan bagaimana sukacitanya, dukacitanya dia sekolah di situ, mewakili anak-anak. Lalu kemudian diisi dengan kegiatan yang sifatnya seni budaya di situ, yang tanpa harus yang mahal-mahal. Main gitar ya, main musik apa yang mereka suka, atau bahkan musiknya tanpa gitar, pakai kaset aja mereka bisa. Itu sesuatu yang satu tidak menimbulkan biaya besar, dua anak-anak tak berkesan, tiga bisa pakai konten. Hari ini kan anak suka ngonten. Betul. Nah, apa yang mesti kedua harus dilihat lagi? Kedua besar ya makro adalah pertimbangan ekonomi. Kondisi sosial ekonomi, terutama ekonomi hari ini turun, Mas. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di atas ekonomi nasional 4,7, nasional 4,2. Ini menunjukkan bahwa kita belum greget ekonomi di bawah ini tidak sedang baik-baik saja. Perputarannya melambat. Kalau perputaran melambat menimbulkan yang namanya pendapatannya seret. Kalau pendapatannya seret berarti harus memprioritaskan mana yang penting antara wisuda dengan kelanjutan sekolah berikutnya. Ini masih harus pakai muah, nyewa baju, transportasi. Ya paling nggak 500.000 keluar itu. Muahnya 150, 200 itu kalau boleh. Kalau kemudian sewa bajunya dan sebagainya paling nggak 500.000. 500.000 bisa dipakai untuk beli buku nanti saat dia harus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi bagi saya, kenapa saya juga kemudian menegaskan apa yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan untuk tidak perlu wisuda itu, karena memang wisuda ini bikin problematika kita muncul. Satu, yang miskin nggak bisa bayar dikejar-kejar lah, wah di WA terus ke orang tuanya. Yang kedua, begitu dia nggak jalan-jalan, orang saya banyak hal belum saya bayar kok ikut wisuda.
Lah orang tuanya sendiri nggak punya uang, kondisinya seperti ini. Jadi kompleksitas. Untung aja nggak ada yang bunuh diri. Kadang-kadang gitu ya? Makanya itu kalau terjadi hal seperti ini dikejar-kejar itu harus wisuda, padahal itu yang ketiga tidak masuk dalam kurikulum. Wisuda ini nggak ada. Karena apa? Di dalam masuk sekolah SMA ini mereka belum melakukan pencapaian keilmuan yang cukup dikatakan sebagai seorang sarjana. Ini baru lulusan sekolah menengah atas. Artinya ada sekolah lagi tingkatan sarjana. Di sini yang secara filosofi harus kita dapatkan. Yang kedua secara basically tidak ada dalam kurikulum. Yang ketiga secara ekonomi memberatkan orang tua. Maka saya setuju bahwa ini tidak perlu dilakukan. Kalau dilakukan, lakukan dengan sederhana. Cukup pelepasan, tidak perlu atribut-atribut yang macam-macam yang itu menimbulkan biaya. Ya, saya ke Pak Amar tadi, Pak. Memang bahasa pelepasan dan wisuda ini kan memang akhirnya menimbulkan seperti yang dijelaskan oleh Bu Tari tadi bahwa toga, acara, mungkin pakai make up dan sebagainya. Padahal pelepasan itu kan sebenarnya nggak harus seperti itu. Dan pelepasan itu boleh dilakukan seperti Bu Tari bilang. Setelah menerima ya dilepas gitu. Ini gimana dengan persepsi ini Pak supaya orang tua itu juga satu persepsi dengan fakta-fakta ini gitu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bun Tari ya bahwa sudah didudukkan apa itu wisuda, kemudian pelepasan atau semacam perpisahan. Memang betul bahwa kalau kita melihat di Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang Sisdiknas, itu memang tidak dikenal terminologi wisuda di pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA. Tidak ada terminologi harus wisuda. Yang ada adalah apresiasi. Apresiasi itu bentuk penghargaan atas pencapaian anak dalam bentuk mereka saat perpisahan itu kemudian apresiasinya menampilkan karya-karya mereka atau kemudian anak yang berprestasi diberikan penghargaan, hanya itu bukan wisuda ya. Karena wisuda pasti harus ada prosedur akademis yang dilakukan. Ada prosesi, ada seragam, kemudian ada dan sebagainya. Ini yang barangkali kemudian wisuda tidak diatur. Memang di dalam surat edaran Sekretaris Kementerian Kemendikbudristek wisuda pun memang secara tegas di surat edaran nomor 14 tahun 2023 ya. Memang tidak wajib. Wisuda itu tidak wajib ya. Sekolah kalau toh mau mengadakan itu pun ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya adalah sekolah itu tidak boleh memaksa orang tua, memaksa anak untuk ikut. Yang kedua tidak boleh menimbulkan beban biaya. Ya. Ini penting karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Tari bahwa hari ini problem anak-anak yang lulus SD, SMP, SMA itu masih harus melanjutkan. Mereka jalannya masih panjang dan mereka masih membutuhkan biaya ya untuk jenjang berikutnya. Sehingga ada baiknya sekolah, orang tua harus punya kearifan untuk memilih acara ya. Tidak perlu harus ada wisuda ya, tetapi cukup dalam bentuk entah itu dikemas dalam bentuk itu namanya perpisahan ya atau kelulusan ya, pelepasan dan itu bukan persoalan karena zamannya Bu Untari dulu ya, saya dulu ketika SD SMP ya perpisahan dan nggak ada persoalan gitu, nggak ada perpisahan karena nggak urunan banyak-banyak, tidak urunan. Kemudian diselenggarakan hanya di sekolah. Lalu mohon maaf Bu Untari waktu itu makannya bawa sendiri. Setiap orang tua anak ini dibawa makanan sendiri. Dan itu toh diakui, lulus ya diakui dan sekarang beliau juga anggota DPR, nggak ditanya dulu pernah ikut wisuda apa enggak kan gitu kan? Nggak ditanya gitu. Nggak ditanya. Itu tidak perlu dan itu tidak menggugurkan bahwa mereka tidak dibatalkan kelulusannya, tidak ada. Oleh sebab itu kata kuncinya adalah kita semua harus punya kearifan ya, kemudian berpikir secara lebih jernih agar hal-hal yang tidak penting dan tidak substansial untuk mendukung anak menurut saya atau tidak edukatif menurut saya lebih baik jangan dilakukan lah. Dan jangan dibiasakan juga ya. Betul. Iya. Masih banyak cara-cara yang lebih edukatif. Karena ini dari tahun ke tahun gitu ya sampai akhirnya dikeluarkan juga surat edaran oleh Dindik Jatim. Nah, sejauh mana sebenarnya mungkin juga dari Bu Tari sebagai anggota dewan melihat kondisi di lapangan, melihat sekolah-sekolah, kepala sekolah menghadapi keinginan orang tua mungkin atau bahkan berbicara dengan para wali murid ini. Nanti saya lanjutkan di bincang-bincang, kami akan segera kembali.
Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Penjabat Bupati Magetan Nizamul bersama Kepala OPD dan instansi terkait melakukan sidak ke lokasi tambang ilegal. Adanya surat edaran tersebut juga diharapkan menerapkan sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan kesetaraan kesempatan kerja. Tersangka Eko Budi diduga membeli tanah aset desa seluas 4.000 meter persegi untuk membangun perumahan GSI. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Mereka bisa mengetahui apakah ada masalah dengan perkembangan anaknya. Prevalensi dari penyakit jantung itu sekarang semakin muda. Saksikan program Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Jawa Post TV. Baik, kalau bicara tentang pelepasan pelajar gitu ya, terlepas mungkin tidak menggunakan kata wisuda, tapi acara pelepasan ini juga sebenarnya tadi dikatakan oleh Pak Amar tadi, ya tidak boleh memberatkan orang tua secara biaya, ataupun kalau misalnya orang tuanya juga tidak merasa keberatan dengan biaya dan memang tidak menginginkan anaknya ikut juga nggak apa-apa, karena tidak ada aturan anak jadi nggak lulus gara-gara nggak ikut pelepasan ini. Saya kembali ke Bu Tari yang mengaku juga pernah menjadi anggota komite tentunya, lalu melihat juga dinamika orang tua yang juga kita nggak tutup mata. Banyak Bu yang masih pengen ada acaranya lah gitu, ada wisudanya lah. Ibu melihatnya kalau kondisinya seperti ini gimana? Kan mereka juga bagian dari masyarakat gitu ya, juga pengen punya acara. Apalagi kalau bicara SMA, kan sudah SD, SMP, SMA ini kan terakhir nih secara sekolah gitu, 12 tahun pendidikan gitu, gimana? Kita harus melihat peta masyarakat. Kondisi hari ini peta masyarakat kita, kelas menengah itu turun sampai 12%, Mas. Ekonominya ya, ini akibat beberapa PHK besar-besaran. Pertama Sritek, ini mau menyusul Panasonic 8.000 orang. Mungkin ada juga yang dari Jawa Timur, saya belum detek. Nanti saya akan koordinasi dengan Disnaker Provinsi. Nah, kita kan mesti aware terhadap situasi dan kondisi. Bahwa oke lah ada masyarakat tuh, kan uang-uangku sendiri, anak-anakku sendiri, tak biasa sendiri, masa nggak boleh gitu kan. Tapi pada satu sisi kita kan juga harus memahami ada masyarakat yang lain yang tidak memiliki finansial yang cukup untuk bisa ikut melakukan itu. Nah, kalau misalkan pada saat dia nggak ikut, dia di rumah temannya foto-foto, alangkah hati kita sebagai sesama wali murid itu apakah tidak ada awareness untuk itu. Saya pernah jadi komite sekolah di SMA Taruna Nala yang terakhir, sebelumnya di SD Lokwaru di Kota Malang sana. Waktu itu mau pelepasan siswa kelas mau naik kelas gitu loh, terus kita mau outing bukan wisuda waktu itu, outing aja. Ada anak 10 yang nggak bisa membayar. Saya langsung saya ambil 5. Yang 5 tolong ya tawarkan mana yang bisa. Kalau mau seperti itu, bisa seperti itu, menurut saya monggo silakan dilakukan pelepasan dengan sedikit meriah. Tapi kalau wisuda saya enggak. Prinsipnya tidak, kenapa? Karena tidak masuk dalam kategori itu. SMA ini belum tuntas ilmunya. Sebagai seorang yang diwisuda itu kalau udah jadi sarjana itu diwisuda. Kenapa? Ilmunya udah jangkep, lalu kemudian dia terjun ke masyarakat, dia mengemban edukasi yang udah dia bawa, mengemban ilmu yang dengan jubah hitam itu, dan pikirannya sudah mulai berpikir pakai otak kanan. Itu secara filosofis. Dan juga dia setelah ini bekerja. Tapi kalau SMA masih ada lanjutannya. Maka saya berharap dan bermohon pada ibu-ibu semuanya yang memiliki putra-putri di SMA, mari kita wisdom, kita arif, supaya yang miskin ini sekarang banyak, bukan sedikit. Saya mendapat laporan kalau nggak salah dari Bloomberg atau dari apa, orang miskin di Indonesia kok meningkat jadi 62% ya. Saya detek, saya berusaha lari detek ke Jawa Timur nih Pak. Jojo ini akan di Jawa Timur. Saya masih berusaha untuk mencari. Kalau sampai ini 62%, gila banget ini. Jangan-jangan data kita bisa keliru. Kalau data kita keliru dari BPS, nah semuanya kan perlu divalidasi. Maka saya lagi kaji ini, data ini. Kok bisa orang miskin bisa 62%? Tapi kalau
saya ini Mas Yun Sewu, saya kan masih jadi ketua koperasi ya, ketua umum. Anggota saya 9.000 orang. Ini beda banget. Ini hampir kayak COVID kondisinya. Jadi omset kita turun, Pak. Karena anggota-anggota yang tadinya sudah pinjam sampai 50 juta, itu sudah mengurangi jadi 25 juta untuk modal kerja itu. Yang tadinya udah 25 juta, ada yang 10, ada yang 15 begitu. Nah ini berarti kan situasi perputaran ekonominya kita tidak meningkat. Kalau ekonomi kita tidak meningkat, berarti kan pendapatan juga tidak meningkat. Saya tanya, Bu, kenapa turun? Bu, saya dulu sehari 100 piring, Bu, jualan pecel. Sekarang tinggal 45 piring, 50 piring begitu. Ya saya kan nggak bisa mengembalikan ke SBW seperti yang dulu, Bu, makanya pinjaman saya turun. Jadi ini terbukti hari raya pun omset kami tidak sampai 100%. Ini wujud nyata bahwa kondisi ekonomi masyarakat sedang kurang baik. Nah, kalau kurang baik kita perlu juga menghormati mereka yang sedang tidak memiliki keuangan yang baik. Itu Mas kalau saya. Jadi nggak perlu data yang terlalu jelimet sebenarnya dari mereka yang pelaku usaha pun juga terlihat langsung nyata begitu ya. Dan ini sebenarnya berimbas juga pada sektor pendidikan gitu supaya bisa mengurangi pengeluaran, dan kalau misalnya ada yang warga atau misalnya siswa yang tidak bisa, nggak bisa dipaksakan juga. Cari yang prioritas lah. Jadi ketika keuangan kita menyempitkan, kita butuh prioritas. Mana yang prioritas? Oh nanti masuk S1 atau oh enggak nak kamu kerja. Kalau kerja berarti butuh baju baru sesuai dengan kerjanya itu apa modelnya misalkan. Ini kan juga butuh bekal. Kalau jauh dari orang tua berarti harus kos. Kos kan uang lagi juga. Karena belum dibayar. Kalau beda loh PNS, ASN sama kita sama kerja di perusahaan kerja dulu baru dibayar. Ya. Kalau kita belum kerja udah dibayar dulu. Bayar dulu. Nah itu, maka orang tua masih perlu supporting. Yang terutama yang lulus SMK, dia mau masuk dunia kerja. Kalau dia nggak bisa diduduk, artinya di dekat dengan rumahnya, berarti dia harus kos. Itu kan orang tua butuh untuk mengeluarkan biaya. Daripada mengeluarkan yang tidak terlalu penting, tidak ada dalam kurikulum, tidak urgen, kan mending untuk pengeluarannya yang memang urgent ini. Itulah kenapa urgensitasnya kita bahas gitu ya. Tapi memang akhirnya dari penjelasan dari Bu Tari ini kami melihat juga peran komite menjadi sangat penting untuk bisa ada kesepakatan satu suara di sana untuk menjaga juga untuk tidak beradu gengsi. Saya ke Pak Amar tadi, Pak. Sebenarnya peran komite untuk kondisi-kondisi seperti ini seperti apa? Karena kita tahu komite itu biasanya silang pendapat akan sangat ramai di sana gitu, Pak. Untuk bisa meredam gejolak ini gimana? Ya, kuncinya adalah ketika hajatan wisuda atau pelepasan atau perpisahan itu sesungguhnya adalah sekolah. Ya, kalau wisuda, pelepasan itu kan bagian dari apresiasi. Kalau bagian apresiasi itu bagian dari evaluasi. Dan evaluasi itu adalah ranah domainnya adalah sekolah. Jadi bukan orang tua. Sehingga kuncinya di awal adalah sekolah. Ya, dia merancang program bahwa memang kami tidak merancang ada wisuda, tapi akan merancang untuk pelepasan dengan yang dikemas dengan begini, maka kemudian orang tua akan mensupport, bukan dibalik. Jadi core-nya harus sekolah dulu. Sekolah. Bukan dibalik. Karena begitu itu dilakukan oleh komite, maka salah. Ini ruangnya bukan ruang komite, ini masih bagian dari rangkaian proses akademik. Ya, sehingga di situ ada sekolah yang berperan. Oleh sebab itu besar tidak formatnya seperti apa, kuncinya adalah di sekolah dulu. Lalu kemudian sekolah akan menawarkan kepada orang tua, kemudian orang tua akan mensupport, ya, mendukung apa yang dilakukan oleh sekolah. Saya kok yakin kalau sekolah itu merancang program untuk pelepasan, perpisahan itu yang edukatif, yang kreatif, dengan menampilkan karya-karya mereka, mengapresiasi anak-anak, orang tua akan setuju. Bukan soal tempat, ya, bukan soal tempat. Tidak, di sekolah nggak ada masalah. Di sekolah nggak ada masalah. Dan menurut saya justru titik akhirnya sebaiknya di sekolah. Karena apa? Itu justru anak ini akhir, ya, mereka akan segera beralih jenjang, dan itulah saat-saat terpenting mereka untuk membangun core, membangun semacam loyalitas, kebanggaan kepada sekolahnya. Sehingga cukup di sekolah menurut saya. Nah, jangan dibalik, wisuda, pelepasan serahkan ke orang tua. Wah, kacau ini nanti, ya, karena itu bukan domainnya komite. Komite tidak ada di ruang komite itu yang
di situ tupoksinya adalah menyelenggarakan wisuda atau pelepasan atau perpisahan, tidak ada. Komite hanya 4, melakukan supporting, kemudian memberikan controlling, kemudian advisory, ya, kemudian memberikan advokasi saja. Nggak ada komite menyelenggarakan itu. Ya, itu harus dipahami betul. Karena itu sepertinya adalah basic pemikiran yang membuat akhirnya ini bisa terwujud gitu. Karena kalau dibebaskan pemikiran untuk pelepasan ini, bisa jadi acaranya macam-macam di hotel bintang 5, di kafe, atau bahkan traveling ke luar negeri. Nah, nanti kami akan bahas usai jeda pemirsa. Kami akan kembali dalam bincang-bincang. Merangkum berita dari seluruh Nusantara, menyuguhkan peristiwa dari berbagai sudut pandang. Program yang mencoba melihat Indonesia sesungguhnya. Nusantara Kini hadir setiap hari di Jawa Pos TV. Ya, peran komite mendukung sekolah untuk melakukan pelepasan ini menjadi basic pemikiran. Saya kembali ke Bu Untari lagi. Dari penjelasan Pak Amar tadi bahwa memang komite ini mendukung apa yang diinginkan sekolah. Berarti sebenarnya core pemikirannya ada di sekolah ya Bu ya. Ibu sendiri kalau bicara tentang sekolah-sekolah, karena mungkin bertemu dengan para kepala sekolah di tingkat SMA di Jawa Timur, di Surabaya, atau mungkin di dapilnya Bu Tari. Mereka sebenarnya maunya gimana sih Bu? Mereka ada ketakutan tersendiri juga atau malah juga nggak sepadan kadang-kadang mungkin sama komite gitu. Permasalahannya mungkin di lapangan seperti apa Bu Tari? Ada kepala sekolah itu yang satu kesatuan dengan frekuensi lah. Bisa satu komite. Suara gitu ya? Ada yang tidak juga. Karena kadang-kadang ada komite istilah boso gampangnya boso lapangannya kemajon. Ya. Oke. Lebih maju gitu akhirnya. Terlalu berdaya. Jadi sampai kepala sekolahnya geleng-geleng. Aduh, saya tuh maunya nggak begitu loh Bu, tapi komite sekolahnya begini, mintanya kita saya bisa apa? Berarti sebenarnya kepala sekolah kemudian tahu betul gitu apa yang seharusnya mereka lakukan. Tahu, sangat tahu. Maka menurut saya kepala sekolah itu harus memiliki ketegasan. Anda menjadi kepala sekolah yang diberi tugas secara SK oleh dinas pendidikannya masing-masing, bertugas mengurus manajemen sekolah mulai A sampai Z. Di sini ada ruang yang namanya komite sekolah. Tadi Pak Marti sudah menyampaikan ada 3 hal pokok. Advisory itu yang paling penting ya kan, memberikan saran. Kalau misalkan sekolahnya nggak mau komite kasih saran itu, sakjane ya nggak apa-apa Mas. Kenapa? Karena dipandang, waduh ini kok sarannya ketinggian ya, kita nggak mampu melakukan itu misalkan. Bu, berdasarkan misalkan Pak, Bu, ketua komite, berdasarkan ini kami nggak bisa melakukan ini. Kalau sarannya nggak masuk akal misalkan, ya tadi pergi ke luar negeri. Aduh, itu paling berapa siswa yang bisa? Misal, kalau ada yang kayak gitu, kepala sekolah harus nolak dong. Karena manajemen sekolah itu ada di kepala sekolah. Tugas komite membantu, bukan pokok. Nggak ada komite sekolah boleh nggak? Ya boleh aja. Ada boleh, nggak ada juga boleh. Kenapa? Karena tugas pokoknya mendidik itu ada di kepala sekolah dan guru-guru. Mendidik dan mengajar ada di mereka. Ini supporting system, tapi diatur oleh regulasi kita supaya apa? Supaya setara, supaya tidak beruberan loh Pak. Bersaing dengan sekolahanku kudu ngene. Misalkan ada SMA 21 sampai 21 atau SMA sampai 10. Waduh, di SMA sana kok gini, kita harus gini. SMA sana kita. Ini kan sesuatu yang sebenarnya
Kalau itu bagus, no problem. Tapi kalau nggak bagus, ya kita kan juga mesti harus kembali ke rambu-rambu. Bagus apa? Oh, mendirikan masjid, gak ada masjid di sekolah, dibikinkan musola atau masjid. Oh, ada tempat parkirnya kurang luas, nambahi beli tanah, kan lebih urgen Mas. Begitu daripada yang lainnya itu tadi. Nah, oleh karena itu kembali pada kepala sekolah harus punya prinsip. Prinsipnya sesuai dengan Undang-undang Sisdiknas ada, Permendiknas ada, semuanya udah ditata dengan rapi kok. Tugas kepala sekolah itu apa. Sehingga tidak perlu ragu jadi kepala sekolah. Kurang pas, ya bicara. Kami dulu ya pernah gitu itu. Ketika saya jadi komite. Ketika di antara kami ada yang begitu. Akhirnya saya bagian ngedem-demi, karena saya sudah jadi DPRD provinsi kan. Gak enak kalau misalkan mau bolehin itu kan gak. Wes gini loh, ayo lungguh bareng. Lungguh bareng penak ayo opo. Lungguh enak mana, RKAS-nya mana. Gitu. Rencana kerja anggaran belanja sekolah. Kita titik. Jumlah sekian. Ini ngapain besar banget. Nah, kan kita bisa ngomong begitu. Ini besar nggak usah lah. Misalkan tulisannya wisuda. Ya nggak usah lah. Kan bisa juga. Maka tidak ada yang kemudian tidak terkoneksi. Dalam satu sekolah itu pasti terkoneksi antara kepala sekolah sebagai pemegang manajemen dan leadership dengan komite sekolah sebagai supporting system. Ini kan satu ekosistem. Nah, ekosistem ini ada bagian manajemen, ada advisory, ada objeknya anak-anak. Mereka tidak objek tapi mereka subjek pendidikan. Ada guru, ada tenaga pendidikan yang lain yang semuanya itu dipadukan menjadi satu dalam rangkaian kegiatan sekolah. Kendali tetap dalam kepala sekolah. Oke, jadi memang kekuatan dari kepala sekolah ini menjadi kunci begitu ya. Iya. Saya kembali ke Pak Amar tadi kan juga sudah bertahun-tahun mengamati pendidikan termasuk di Jawa Timur. Ketika gitu ya, just in case misalnya komite dan sekolah ini nggak satu suara gitu sebenarnya. Nanti kepala sekolah mau menolak keinginan dari komite, nggak enak juga. Mungkin selama ini sudah disupport misalnya. Tapi kalau dituruti overlap gitu misalnya. Solusinya gimana Pak ketika memang ada kondisi seperti ini? Mungkin juga di akhir tahun ajaran ini juga ada beberapa sekolah yang masih seperti itu gitu. Ya, jadi kan ketika sekolah itu membuat program, anak masuk SMA kelas 1 ya, kelas 10 itu sudah ada program. Nanti akan ada di kelas 3 itu seperti apa? 3 tahun ke depan. Itu sudah dari awal sudah tahu orang tua. Jadi bukan ujuk-ujuk ketika mereka mau lulus baru disampaikan akan ada program wisuda atau pelepasan. Itu yang penting. Sehingga dari awal orang tua sudah clear ya. Ketika dia kontrak belajar, kontrak sekolah antara orang tua dengan sekolah, di awal mereka anak masuk sudah clear apa yang akan dilakukan selama 3 tahun ke depan. Kemudian ada kenaikan, ada kelulusan, kemudian di akhir kelulusan itu akan ada perpisahan atau apa, itu udah clear. Sehingga sebenarnya kalau itu dirancang sejak awal, maka potensi untuk berbeda antara komite dengan sekolah sebenarnya tidak akan terjadi, ya. Karena itu sudah menjadi program rutin sekolah. Kemudian yang kedua yang harus difahami adalah sesungguhnya kalau sekolah itu merancang anak itu akan lulus diapresiasi dalam bentuk sebuah kegiatan dan orang tua juga ingin, maka disepakati bersama, dirumuskan. Kira-kira kegiatan apa yang kemudian tidak membebani orang tua, tetapi anak tidak kehilangan momentum di pelepasan tadi, ya. Apakah dikemas? Banyak kok hari ini beberapa sekolah yang merancang programnya sangat menarik. Di situ ditampilkan kreasi anak. Kemudian ada bentuk rasa terima kasih anak kepada guru-gurunya. Saya pikir itu kalau dirancang akan membekas dan memberikan edukasi yang positif kepada anak. Jadi bukan sekedar itu momentum untuk merayakan dan kemudian jauh dari nilai-nilai edukasi. Bahkan kemudian menimbulkan implikasi beban yang besar kepada orang tua. Yang harus difahami adalah tidak semua orang tua itu mampu untuk sekolah-sekolah SMA ya, kecuali sekolah-sekolah tertentu ya. Kuncinya adalah disepakati bersama, dibicarakan bersama. Saya yakin akan ada titik temu. Tidak ada sesuatu yang tidak diselesaikan jika keduanya bertumpu pada kepentingan anak. Apa yang terbaik buat anak. Saya yakin itu. Meskipun biasanya kalau memang sudah bicara program jangka panjang, biasanya ada nabungnya tiap bulan sekian rupiah yang sebenarnya jatuhnya nggak memberatkan gitu Pak.
Ya bisa saja itu salah satu solusi agar ketika di kelas 3 tidak narik lagi dan orang tua tidak merasa. Tapi kan meskipun nabung kan tetap tidak boleh kemudian menyelenggarakan acara wisuda atau pelepasan yang kemudian dari Bu Untari tadi menyampaikan agak tidak peka dengan sosial. Padahal hari ini kita tahu bahwa tidak semua masyarakat Indonesia baik-baik saja. Tidak semua orang mampu dan itu justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik buat kepekaan sosial, termasuk untuk melatih kepekaan empati pada anak-anak itu sendiri. Anak-anak harus kita latih kan, bahwa anak-anak kita ketika lulus, kamu harus tahu, kamu harus peka bahwa tidak semua orang itu mampu seperti kita. Saya pikir kalau itu dimiliki anak-anak, orang tua juga senang. Ini berarti bisa dibilang anak-anaknya kemarin habis selesai ujian, sekarang orang tuanya yang diuji ya? Iya betul. Kebablasan gitu ya pemirsa, dan bisa meredam egonya, nggak harus bekerjaan pada gengsi dan jatuhnya menjadi sesuatu kegiatan yang bahkan mungkin bisa dikatakan berlebihan atau sia-sia. Kami lanjutkan usai jeda pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang. Kita bikin masjid yang baru di sini. Hey tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling ngenyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Haha, dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update Makan Wena setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Ya, terlepas dari memang sekarang eranya adalah era media sosial. Kita tahu pada saat awal sekolah biasanya banyak orang tua yang posting di media sosialnya kegiatan pertama kali anak sekolah. Dan juga di akhir tahun ajaran, orang tua juga biasanya membuat konten-konten anaknya pelepasan. Nah ini yang dikhawatirkan ya Bu Tari ya, akhirnya ada persaingan di sana. Tapi kalau bicara tentang ketika misalnya sekolah merasa, oh enggak, kami enggak mengadakan kok, itu kesepakatan dari komite sekolah sendiri yang mengadakan. Berarti sebenarnya juga enggak diperkenakan seperti itu Bu ya? Semua kan pasti harus dimusyawarahkan Thomas. Ya tadi disampaikan Pak Mariati. Sejak awal itu ada pembicaraan. Gitu. Kan enggak ujuk-ujuk. Enggak ada yang ujuk-ujuk kan. Ada pembicaraan. Nah pembicaraan ini, maka yang dibutuhkan adalah awareness kita. Awareness kita. Coba nanti dicek. Di satu sekolah gitu aja, SMA 1 misalkan, Surabaya. Anak wong randuwe ana piro? Anak wong sing tengan piro? Sing sugih piro? Kalau misalkan, tapi kalau wisuda saya enggak. Ya. Kalau pelepasan sekolah menurut saya masih wajar. Tapi jangan berlebihan. Artinya tetap dengan menggunakan baju sekolah. Karena kamu anak sekolah, Nak. Kamu anak sekolah gitu. Pakai baju sekolah. Kalau diapresiasi, misalkan diberikan sertifikat, suruh pidato, apa, monggo enggak apa-apa. Dan tadi kalau dulu kita gotong royong bawa makanan sendiri. Sekarang pun kalau itu mau dibudayakan ya bagus juga. Wong banyak juga UKM yang enak-enak. Masing-masing bawa satu kotak, pada kotak kan nggak berat. Ya kan? Nanti muncul makanan banyak bisa saling tukar makanan. Nah, misalkan terus kemudian hiasannya, udah anak-anak biar bikin sendiri. Lebih murah, nggak usah diserahin ke IO. Terus kemudian sound systemnya gimana? Di sekolah juga ada sound system. Pasti ada sound system. Manggil tukang organis, anak-anak sendiri bermain organ. Jadi tampilkanlah seluruh apa yang anak-anak bisa. Tapi kerangkanya adalah yang nggak punya ini harus diperhatikan supaya mereka itu tidak sedih. Mas,
serius loh Mas, anak-anak yang merasa dirinya jadi anak miskin itu sedih sekali hatinya. Ketika melihat teman-teman pakai baju bagus, aku nggak punya, pakai sepatu bagus, aku nggak punya. Itu bagaimana kita membangun social awareness kita, dimulai dari dunia pendidikan. Ini kan dunia pendidikan, mestinya social awareness itu harus muncul, gotong royong harus muncul. Kepedulian yang tinggi harus muncul. Bagaimana itu menciptakan? Ya bicaralah guru dan kepala sekolah. Bahkan seandainya tidak ada itu program PKH dari pemerintah. Di sekolah-sekolah itu kalau menurut saya ada yang namanya adik asuh itu loh. Itu justru program itu Pak yang harus kita kuati, adik asuh itu. Jadi satu anak orang kaya mengasuh satu anak orang miskin. Apa yang mesti dia berikan? Ya dia ikut belikan seragamnya, apanya. Itu keren Mas. Dibandingkan uangnya dipakai gitu, mending dipakai untuk adik asuh. Jadi dia mensupport anak-anak miskin di situ, dicari, diajak bicara ayah ibunya, bapak ibu yang rezekinya banyak. Mohon ya Pak, ini ada satu anak miskin yang butuh diasuh. Kalau bisa kayak gitu, dimulai dari dunia pendidikan, otak kanannya berjalan. Nggak nyata kirinya aja itu. Itu keren. Jadi memang betul karena Bu Tari ya, memang ya hal-hal seperti ini mungkin dianggap sepele, padahal sebenarnya harus bisa menjadi laboratorium kerjasama sosial yang banyak. Cara kita untuk memelihara anak-anak kurang mampu ini. Ya mereka nggak pengen jadi orang tidak mampu, tetapi kehidupan membuat mereka begitu. Nah ketika di sekolah mampu mentekan kelas 1. Berapa banyak yang berpunya misalkan satu anak aja. Dulu saya tanpa ditata begitu, saya setiap kali anak saya sekolah di SD itu saya ngampu. Saya tanya gini, "Li, temanmu ada yang sepatunya jelek?" Saya bilang gitu Pak. "Kenapa Mah?" "Nanti Mama mau belikan yang bajunya jelek." Bilangin ya ke Mama, bilangin sama orang tuanya tapi ya biar nggak tersinggung. Itu cara saya untuk membantu karena waktu itu belum ada adik asuh anak asuh begitu. Sehingga mulai mereka di kelas yang berbeda saya terapkan sambil mengajari anak saya untuk dia aware pada temannya yang menderita. Saya ke Pak Mar tadi Pak, mungkin ada ide gitu Pak supaya pelepasan siswa ini menjadi sesuatu yang menarik, berkesan gitu, atau bahkan mungkin Pak Mar tadi pernah melihat juga sekolah yang mungkin melakukan berlebihan, mungkin bisa diceritakan jadi pembelajaran bersama bagi wali murid yang lain. Ya, jadi sekali lagi di akhir ketika anak menempuh studi itu kan ada apresiasi ya. Apresiasi itu maknanya adalah anak-anak ini akan diberikan diapresiasi atas prestasinya, belajarnya ya. Sehingga acara yang di akhir harus dikemas betul, itu bentuk apresiasi yang edukasi. Tadi menarik yang disampaikan Bu Untari tadi, bisa saja kemasannya itu pelepasan tetapi ada kemasan bagaimana anak yang berprestasi diberikan penghargaan. Lalu yang tampil bukan anak-anak kelas 3-nya atau kelas 12-nya, tapi adik-adiknya. Mereka akan punya ekstra, punya unit-unit kegiatan, mereka tampil. Kemudian kebanggaan akan muncul karena dilihat oleh orang tua. Orang tua akan senang karena di situ menunjukkan bahwa yang tampil adalah anak-anak mereka. Dan itu adalah bentuk apresiasi terhadap mereka bisa berkarya. Syukur lagi kalau bisa didorong tentang empati. Tadi misalnya, di akhir itu kelas 3 kan setelah kuliah kan nggak pakai baju SMA. Kenapa tidak ya dipikirkan baju-baju SMA yang nggak terpakai itu, yang masih layak, kemudian dikumpulkan, kasihkan. Lalu buku-bukunya yang nggak terpakai, nggak mungkin kuliah pakai buku SMA. Lalu kemudian itu nanti diberikan kepada anak-anak ya yang membutuhkan, ya berbagi buku, berbagi seragam. Saya kok yakin ya, saya yakin itu jauh lebih memberikan manfaat buat anak-anak dan anak yang dibantu. Kita harus ingat bahwa hanya dengan kita membantu satu anak di situ luar biasa, rentetannya luar biasa. Ya, jadi di situ ada forum wadah untuk anak berbagi, kemudian anak menampilkan karya kreasinya, kemudian anak-anak kelas 3 kemudian dimuliakan. Kemudian mereka duduk bersama orang tua menyaksikan, disitulah akan muncul kebanggaan kepada lembaga pendidikan, sekolahnya. Orang tua senang. Saya yakin kalau itu bisa dikemas oleh sekolah, itu menjadi promosi yang luar biasa buat sekolah.
Jadi bukan sekolah membuat program yang hedons, yang membuat anak-anak justru tumpul empati sosialnya. Karena apa? Sekolah itu adalah miniatur kehidupan. Ujungnya anak nanti harus hidup. Maka sekolah harus menjadi miniatur kehidupan, dan kehidupan itu beragam. Akan menemui banyak warna orang, banyak kondisi sosial yang berbeda. Maka wisdom, empati, kepekaan sosial itu menjadi penting. Karena kita ingin anak-anak ini ketika menjadi pemimpin, dia adalah orang-orang yang bisa menaungi dan bisa memayungi semua kalangan masyarakat. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Saya sebenarnya kalau dari penjelasan Pak Amar tadi sudah kebayang gitu. Apalagi ini kan kalau bicara tentang siswa-siswa SMA, kreativitasnya udah mulai luar biasa. Luar biasa. Nanti ada tampilan karya-karya video film mereka, menampilkan poster-poster mereka, karya video pendeknya. Wah, luar biasa. Atau membuat ucapan terima kasih dalam bentuk sosmed yang nanti diputar yang terpilih yang terbaik-baik. Udah meriahnya dapat, low budgetnya dapat, harunya juga ada gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, akan tetap memberikan kesan yang luar biasa. Yuk, mulai dipikirkan sekarang, berlomba-lomba, viralkan untuk sesuatu-sesuatu yang seperti ini, yang juga membuat kesan yang tetap indah gitu ya, tapi tidak harus memberatkan. Kami masih punya satu segmen terakhir, usai jeda kami kembali. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Sebenarnya sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa teman-teman atau anak-anak yang sekarang menduduki di bangku SMA itu bisa mengemas acara yang sebegitu menarik, yang bahkan mereka pun juga bisa menjadi bagian dari acara tersebut untuk pelepasan siswa ini di level SMA kelas 3 atau kelas 12. Tapi ini juga menjadi penting gitu ya, ketika harus ada acara yang harus digelar di luar sekolah, menggunakan kostum atau bahkan sampai menggunakan toga. Nah, ini yang sampai membuat surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga sudah dikeluarkan gitu. Saya ke Bu Tari, kalau Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran seperti ini gitu ya, kalau nanti sampai ada kecolongan, ada acara misalnya Bu, ini akan seperti apa nantinya Bu? Saya minta kepala sekolahnya ya diturunkan ininya, ditunda kepangkatannya atau gimana? Karena berarti dia kan tidak disiplin, tidak melaksanakan perintah atasannya. Atasannya kan Dinas Pendidikan. Udah kasih perintah, udah kasih surat edaran. Memang surat edaran tidak mengikat, tapi itu kan sebuah etika moralnya harus tumbuh. Nah, supaya kalau ngotot ya turunin pangkatnya ditunda apa gimana? Meskipun nanti alasannya itu komite yang mengadakan acara. Nggak bisa. Kalau kepala sekolahnya tidak ngasih izin ya nggak akan bisa. Karena jadi, itu adalah gawenya sekolah, gawe bersama, bukan gawenya komite. Oke, jadi mindset itu harus dimiliki. Saya yakin sebenarnya kalau kepala sekolah sudah tahu tentang itu. Termasuk sebenarnya dukungan dari orang tua berarti ya, Bu? Orang tua untuk bisa membuat. Kan Bapak Ibu komite kan juga orang-orang cerdas, Mas. Diajak bicara kan bisa, gitu loh. Diajak bicara baik-baik, pasti ngerti lah mereka. Kalau misalkan terpaksa mau wisuda yo kon yang foto wisuda dewe ngono. Dengan satu keluarganya saja begitu ya. Iya, tapi sebenarnya kalau dilihat lagi itu pun juga nanti kalau diposting akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial juga gitu akhirnya gitu kan. Iya, kan itu udah urusan dia pribadi. Oke. Wong foto di studio dengan dewe. Dengan keluarganya. Dengan keluarganya. Baik, tapi kalau ke Pak Amar tadi kalau bicara tentang
setiap daerah nih, Jawa Timur ada surat edaran, kemarin pemerintah Kota Surabaya juga ada gitu ya. Bisakah ini akhirnya memutus kebiasaan-kebiasaan ini? Karena ini kan terjadi rasanya setiap tahun ada saja gitu berita-berita seperti ini. Tidak ada yang tidak bisa. Yang penting adalah kita terus mengedukasi, ya, mengingatkan sekolah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kan ini terjadi bukan karena pihak sekolah saja, tetapi juga karena ada keinginan dari orang tua. Maka menjadi penting edukasi tidak cukup hanya untuk kepala sekolah. Tidak hanya untuk gurunya, tapi orang tua. Saya kok yakin keinginan itu bukan muncul di anak, tapi munculnya kadang-kadang dari orang tua. Maka menjadi penting edukasi kepada orang tua, edukasi pada sekolah, edukasi pada anak-anak. Saya yakin justru anak-anak yang milenial sekarang itu inginnya malah yang esensial. Hal-hal yang tidak penting itu mereka nggak mau. Rame-rame itu nggak penting, nggak mau mereka. Mereka sudah mulai sadar bahwa nggak perlu kita itu rame-rame. Itu nggak penting itu, gitu. Mereka lebih mengarah pada hal-hal yang lebih esensial. Sehingga menurut saya kita harus punya kesadaran bersama, kemudian punya komitmen bersama bahwa mana kita bisa memilih program-program yang memang penting buat anak dan masa depan anak. Kemudian mana program-program yang memang bermanfaat dan edukatif buat anak dan masa depan anak, itulah yang kita putuskan. Saya yakin kalau semua adalah untuk yang terbaik buat anak dan bermanfaat buat anak, tidak ada alasan orang tua menolak, tidak ada alasan orang tua sekolah untuk tidak menyelenggarakan. Kuncinya itu sebenarnya. Jadi Jawa Timur bisa lah Pak ya? Saya yakin bisa. Kebiasaan ini. Tapi mumpung saya sama Bu Untari dari Komisi E sebagai ketua juga, apa sih Bu sebenarnya PR pendidikan terbesar di Jawa Timur kali ini terutama untuk level SMA? PR-nya adalah bagaimana menghasilkan anak-anak kita yang kalau SMA ya, ini kan ada dua nih, SMA sama SMK. Kalau SMA bisa melanjutkan lagi ke perguruan tinggi dan masuk di perguruan tinggi bagus. Kalau SMK bisa masuk dunia kerja, diterima kerja. Sayangnya ini data Dinas Pendidikan sendiri, Jawa Timur maupun nasional, pengangguran ini disumbang oleh SMK. Nah, salah satunya kenapa saya cek di tempat-tempat kita, BLK kita, alat-alatnya kurang mumpuni. Lalu sinergi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Tenaga Kerja belum terjadi dengan kuat. Ini yang kami sedang upayakan terus dalam rapat kerja antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Disnaker Trans, supaya BLK-nya Disnaker Trans ini dipakai praktek untuk anak-anak SMK ini. Karena kalau seperti ini murah Mas. Nggak perlu lagi harus keluar biaya. Karena mereka praktek juga di dunia usaha itu di mana-mana. Tapi kalau misalkan kayak perbengkelan, kemudian otomotif yang besar-besar, memang mereka harus pergi ke lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan otomotif seperti ini. Nah ini bagaimana kita mencetak anak-anak yang lulusan SMK yang bisa masuk dunia kerja. Jangan sampai banyak yang nganggur. Karena pengangguran kita disumbang sama ini kan repot jadinya kita. Maunya ini adalah memotong kemiskinan, motong supaya TPT-nya tidak tinggi. Ternyata salah satu sumbangsinya ada di situ. Maka kita sedang mengupayakan juga kerjasama dengan Jepang, dengan Korea untuk mengirimkan anak-anak kita yang sesuai dengan permintaan mereka, speknya apa untuk berangkat ke sana. Ini yang lagi kita kerjakan. Pada Bu Untari kami titipkan pemikiran-pemikiran ini berarti Bu. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang terbaik. Dan itu juga statement dari Bu Untari itu menunjukkan bahwa ya pelepasan itu memang harusnya dilakukan dengan di sekolah sederhana saja, yang penting penuh makna. Karena kalau bermewah-mewahan, nyatanya setelah SMA juga masih banyak PR. Baik, terima kasih Bu Untari, Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga Pak Martadi. Terima kasih Pak sebagai pengamat pendidikan dari UNESA, dan juga pemirsa terima kasih sudah bersama kami di bincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan juga tidak ada lagi kasus-kasus yang bermunculan terkait dengan adanya wisuda yang diselenggarakan sekolah-sekolah termasuk SMA, SMK dan juga SLB yang ada di Jawa Timur. Saya Disa Nugraha pamit undur diri, sampai jumpa dengan topik lain di bincang-bincang. Selamat malam. Terima kasih Bu Untari.